Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita masih dalam keadaan sehat dan memiliki semangat yang baru untuk meneruskan perjuangan kita, melakukan aktivitas kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Syukur bagimu Allah di tempat yang maha tinggi, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan menjaga dan melindungi kami pada malam hari, dan Tuhan membangunkan kami pada pagi hari ini dengan sukacita. Terima kasih juga Tuhan karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan kami hingga pada saat ini. Biarlah Tuhan firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan dan penopang kami dalam melakukan setiap aktivitas kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Rabu 26 Mei 2021, tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Allah dan yang telah menerima karya Kristus di salib telah mengalami pengampunan dosa. Dan atas itulah kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah berdasarkan Allah sendiri yang telah menetapkan. Apa yang menjadi bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah? Roh Kudus akan memberikan kesaksian di dalam hati kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena kita telah menerima kehidupan di dalam Kristus. Sehingga roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus, bahkan dari hukum dosa dan hukum maut itu sendiri. Dengan kata lain, semua orang yang telah ditebus oleh Kristus maka menjadi anak-anak Allah melalui tuntunan roh. Sebab semua itu kita terima bukan karena kebolehan kita, tetapi karena Allah yang menetapkan. Dan Roh Kudus itu sendirilah yang memberikan kesaksian dalam hati kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan Roh Allah akan menolong kita untuk mampu dan berani untuk memberikan kesaksian kepada Bapa, untuk mengatakan dan berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Artinya, kita adalah anak. Kita tidak lagi takut karena dosa-dosa, karena kita sudah diampuni. Dan bukti lain bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu kita mampu untuk hidup tanpa dikendalikan lagi oleh keinginan daging. Sebaliknya, Roh Allah menjadi pemimpin hidup kita untuk menghasilkan buah-buah kebenaran, seperti renungan kita yang telah kita dengar di hari yang lalu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita mengetahui bahwa kita juga merupakan ahli waris Allah, yaitu orang-orang yang berhak menerima segala janji Allah. Kita bisa melihat di ayat 17 bahwa dikatakan, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, tentulah kita akan dikuatkan dan dimampukan serta menjadi berani untuk menghadapi segala kesengsaraan hidup kita dalam kefanaan tubuh kita. Karena kita yakin dan percaya pada janji Tuhan bahwa suatu hari kelak akan dibebaskan dari belenggu penderitaan yang selalu memenjarakan tubuh kita. Tentulah ini menjadi situasi yang sulit, karena
keinginan daging selalu kuat dalam hidup kita. Tetapi dalam nats ini, dalam situasi yang sulit kehidupan kita, Roh Kudus akan menolong kita mengungkapkan keluhan yang tidak dapat lagi kita ucapkan dalam doa kita. Sebagai pengikut Kristus, kita harus sungguh-sungguh mau bertobat dan percaya kepada Kristus sekali untuk selamanya. Dan telah dikaruniakan Roh Kudus tinggal serta dalam diri kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita harus hidup menurut Roh itu sendiri, bukan menurut daging kita, yakni tubuh kita yang telah dikuasai oleh dosa. Kalau kita melihat apa saja buah-buah dari kehidupan daging, perbuatan daging itu ialah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala atau keserakahan, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya yang dapat kita lihat dalam Galatia 5 ayat 19-21. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, tentulah kita tidak mungkin mampu untuk mematikan perbuatan daging dengan kekuatan diri kita sendiri. Entah apapun upaya kita untuk melakukan, atau dengan berbagai rekayasa kehidupan agamawi, kehidupan seolah kudus, berpuasa, dan cara-cara lain, tentulah itu tidak mampu kita untuk mematikan itu. Itu semua tidak dapat memberi kehidupan dengan cara-cara seperti itu. Sehingga kita harus mematikan perbuatan daging itu hanya dengan sungguh-sungguh melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan dengan pimpinan oleh Roh Kudus. Sebab dengan jalan itulah Roh Kudus akan menghasilkan dalam diri kita ini, yaitu buah-buah roh itu sendiri, yaitu yang sudah kita dengar dalam renungan kita kemarin. Dengan demikian, hidup kita pun akan berbahagia dan mampu untuk bersaksi bahwa kita adalah anak Allah dan kita telah ditebus oleh Dia. Diberkatilah kita Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan masih menyertai kami Tuhan hingga pada saat ini. Tuhan menyapa kami Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi pedoman dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami mampu untuk menanggalkan kehidupan kami, kehidupan dalam tubuh, kehidupan menurut daging. Tetapi kami mampu untuk memperbaharui diri kami oleh tuntunan oleh Roh-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mampukan kami untuk melakukan aktivitas kami hari ini. Tuhan berkati kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah senantiasa mereka dalam lindungan-Mu, dan juga mereka bersukacita karena Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.